wes makan terus, pokoknya makan bergizi terus, pagi makan bergizi, siang bergizi, malam bergizi, nggak usah dipikir, yang penting sehat. Saya juga mikir kan gitu, wah yang penting stamina bagus dulu kan gitu kan. Jadi nggak mikir lagi, wah nanti mau gemuk apa udah nggak mikir lagi. Sampai puncaknya saya waktu itu cuma sayang saya nggak timbang, karena waktu itu saya di Palangkaraya saya nggak punya timbangan gitu ya. Saya sempat nimbang waktu itu waktu tes swab kalau nggak salah. Waktu swab saya mau pulang ke Solo kan ada di tempat dokter ada timbangan. Nah saya nimbang di sana, tapi karena timbangan biasa saya juga nggak sempat foto. Waktu itu 118 berat saya. Pak Didi, tapi saya pengen tahu, udah 118, kenapa akhirnya tobat? Kenapa mau nurunkan berat badan? Dorongan terbesarnya itu apa? Sederhana, bahwa sehat itu nomor satu. Kita punya uang, kita punya apa-apa, semuanya punya. Tetapi kalau kita sakit nggak enak gitu ya. Jadi akhirnya kan saya setiap tahun itu mesti general check up gitu ya. Dokter selalu nyarankan untuk diet dan sebagainya. Dan akhirnya waktu itu saya berpikir, oke, saya harus mulai lagi hidup sehat, saya harus lagi menuju berat badan ideal saya. Terus kemudian tetapi gimana gitu kan? Dulu saya bisa turun, saya nge-gym sehari sejam. Lah ini mau nge-gym gimana? Mau keluar rumah aja kita takut gitu kan. Social distancing, tempat gym saya juga tutup gitu kan. Wah ini mau gimana? Nggak ada solusi gitu kan. Akhirnya gimana caranya ini ya? Terus kemudian akhirnya saya putuskan bikin tempat fitness sendiri. Bikin ruang fitness sendiri di rumah saya, teman-teman. Juga nggak gampang di musim pandemi, ya kan? Nah, akhirnya ya sudah. Terus kemudian rumah saya itu bayangin setahun nggak ditempatin. Ya, rumah saya setahun nggak ditempatin, itu akhirnya wes kotor semua lah, kamar mandi udah jorok semua, udah ini kan gitu. Setahun saya tinggal, saya nginep bener-bener setahun lebih dari hotel ke hotel. Rumah kosong, bisa bayangin. Itu anak istri gimana itu? Apa? Anak istri? Ikut. Ikut semua? Semua ikut. Anak saya kan di asrama di pondok. Jadi kalau liburan anak saya nyusul, misalkan saya lagi di Kupang gitu, anak saya libur 3 hari, anak saya terbang ke Kupang, bukan saya nengokin anak. Jadi rumah saya di hotel, itu benar-benar terjadi. Jadi kalau dulu Pak Tung bilang jadi pembicara tuh enak nginep dari hotel ke hotel, saya membuktikan setahun lebih nginep di hotel. Ya hotel nginep saya standarnya bintang 4, bintang 5 gitu, itu tiap hari, bukan cuma sekali 2 kali. Hari ini hotel, besok hotel, besok hotel, besok hotel, sampai setahun. Nah, di hotel-hotel tertentu ada tempat fitness, tetapi tidak semua juga ada kan gitu kan. Nah, sementara saya seminar biasanya jam 7 pagi udah prepare, sarapan jam 6, jadi mau fitnessnya jam berapa? Tempat fitness baru buka kadang jam 6, setengah 7. Saya jam 6 sarapan, terus kemudian jam 7 saya sudah prepare seminar, jadi oke lah, nggak sempat juga mau fitness di hotel gitu kan. Nah, puncak terbesar waktu itu saya pulang sekitar bulan Juni 2020, terus kemudian rumah kotor sekali, jorok sekali gitu, saya panggil tukang, akhirnya ya sudahlah saya prioritasin benerin rumah dulu ya, ganti kamar mandi, kamar semua saya renovasi semua, saya ya renovasi rumah habis 2 miliar lebih gitu kan, terus kemudian terakhir saya minta untuk ya sudah deh, karena ini fitness gak jelas, nggak ini saya minta bikinin ruang fitness gitu kan. Tetapi sambil tunggu itu kan berat badan saya naik terus gitu kan. Wah, nggak enak juga gitu kan. Nah, kebetulan Pak Tung kan bikin gerakan itu di grup itu. Saya diundang gitu kan di situ. Waduh, tertantang juga gitu kan. Wah, ini tiap hari harus laporan gitu. Dari situ akhirnya saya mikir terus gitu kan. Apa yang bisa saya lakukan supaya saya berat badan saya ideal gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah beberapa formula yang saya coba ramu satu persatu. Saya ramu satu persatu gitu kan. Saya waktu itu pikir sederhana. Kok setiap kali saya terlambat makan kok saya pusing. Dada saya nyeri ya, apa jantung saya gitu kan, saya EKG, rekam jantung semua, saya cek semua, ternyata setelah cek masalahnya ada di lambung saya. Di lambung, lambung saya ada masalah gitu kan. Terus kemudian saya minta dokter untuk, dokter saya minta tolong dibenerin dokter. Karena saya dulu udah biasa nggak makan nasi nggak apa-apa. Ini kalau saya makan nasi kok nyeri gitu loh. Saya sampai nyeri sekali seperti kayak jantung atau apa begitu, saya udah sakit sekali lagi gitu. Nah, kata terus kemudian akhirnya saya periksa ke dokter waktu itu ya, kemudian ditangani dokter, saya juga nggak ngerti dikasih terapi apa, obat apa, saya nggak ngerti juga karena racikan gitu ya. Ya sudahlah, intinya 1 minggu saya konsumsi itu, terus kemudian alhamdulillah saya sembuh. Ya, nah begitu saya sudah sembuh, akhirnya saya nggak makan nasi nggak apa-apa gitu kan. Nah, sudah selesai itu, karena
selama ini setiap mau diet selalu saya gagal. Gagalnya kenapa? Nyeri lambung. Oke. Gitu kan? Makanya akhirnya saya putuskan untuk benerin dulu lambungnya. Nah, sudah benerin lambungnya, akhirnya saya saya putuskan saya tidak makan nasi lagi. Nah, terus kemudian diganti dengan apa? Ya sudah, pokoknya Pak Tung bilang gitu kan, pokoknya haus lapar diganti haus. Yes. Wah, pokoknya kalau mau makan, kepengen makan, pokoknya wajib minum dulu setengah liter. Pokoknya pengen makan apapun, pokoknya misalkan ini ada pisang goreng, ada mie, ada apapun terserah. Pokoknya sebelum makan, syaratnya cuma satu, minum dulu setengah liter. Dan terbukti, begitu sudah minum setengah liter, sudah mualnya udah muncul, bukan mual, maksudnya udah enek. Mau makan itu ya paling nyicipin doang lah, 1 sendok, 2 sendok, udah penuh kan di sini kan, udah setengah liter masuk kan gitu. Jadi itu satu, jadi akhirnya itu saya lakukan, pokoknya kalau pengen makan apapun, pokoknya minum dulu minimal setengah liter. Ya, seringkali kan kita itu mau diet, tetapi ada pizza gitu kan. Ada cemilannya pizza, ada gorengan gitu kan, ada risoles gitu kan, hamburger, wah cemilannya hamburger kan. Udah. Lalu pisang goreng sekali telan begitu kan 150 kalori. Iya kan? Akhirnya saya mikir, apa ini gitu. Nah, waktu itu istri saya itu seneng kuaci. Istri saya seneng kuaci. Istri saya itu kalau udah kuaci itu di depannya kuaci itu bisa sejam 2 jam itu pokoknya cetak ketik gitu kan. Saya waktu itu nggak pikir kenapa istri saya itu seneng kuaci. Terus kemudian saya pikir lagi, iya sebenarnya tangan kita ini gatal. Seperti kayak orang rokok itu gatal itu hanya kayak kebiasaan kok. Ya, akhirnya saya pikir coba gitu kan. Pokoknya setiap pengen nyemil saya ngambil kuaci. Wah, istri saya gangguin kuaci. Akhirnya apa? Yes, terjawab. Ternyata yang dibutuhkan itu bukan pisang gorengnya. Ternyata yang dibutuhkan itu bukan risolesnya, bukan ininya, tapi butuh ada aktivitas gitu loh. Aktivitas kita sibuk gitu kan. Nah, begitu saya ketemu camilan, saya ganti dengan kuaci. Yes, selesai. Saya lupa terhadap camilan. Ya sudah, akhirnya setiap bulan saya beli 1 dus begitu. Pokoknya kepengen nyemil, ambil kuaci. Ya, itu 2 hal yang penting yang saya lakukan. Jadi 1 ke dokter untuk periksa lambung, kemudian minum. Pokoknya sebelum makan minum dulu setengah liter. Okay. Ya, air putih. Air putih. Nah, terus kemudian yang ketiga saya ganti cemilan saya dengan kuaci. Terus terakhir ini saya ketemu strategik baru lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Jadi sehari sekarang saya rata-rata turun sekitar 300 sampai 400 pound setiap hari. Sehari ya. Jadi dan saya udah buktikan ini udah seminggu ini gitu kan, setiap hari rata-rata itu 400, paling minim 300 pound gitu kan. Jadi 3 hari bisa 1 kilo. Nah, apa yang saya lakukan? Setiap siang minum air kelapa muda utuh 1 biji. Ya, jadi air putihnya saya ganti dengan air kelapa muda khusus untuk siang. Ya, jam makan siang itu saya kelapa muda dulu. Sampai tadi ditawarin istri, makan nggak? Enggak, kenyang. Lah bayangin ngabisin kelapa muda 1 biji, iya kan? Sama kelapa-kelapanya boleh, kelapa-kelapanya. Ya, kelapa muda 1 biji gitu, kelapa-kelapanya airnya semua gitu. Istri nawarin, makan nggak Pak gitu? Masih kenyang gitu kan. Kenyang apa? Tadi 1 air kelapa muda 1 gentong begitu kan, habis sendirian kan, udah kenyang gitu. Jadi udah lupa nasi gitu. Tadi siang saya belum makan nasi gitu kan. Luar biasa. Dan katanya juga minum VCO. Yes, VCO itu gara-garanya. Saya nggak ngerti ini ada hubungannya atau tidak. Tetapi gara-garanya kan COVID. Yes. COVID kan katanya untuk imun, jaga daya tahan tubuh, stamina gitu kan. VCO gitu kan. Pak Tung waktu kena COVID kan hajar VCO. Nah, udah saya minum. Saya nggak ngerti ada hubungannya atau tidak. Saya bukan orang medis, tetapi itu saya lakukan. Ya, itu saya lakukan sebagai bentuk ikhtiar, 1 menjaga imun, dan kata Pak Tung juga ini juga ada kontribusinya terhadap badan juga gitu kan. Jadi saya tidak tahu itu pengaruh atau tidak, tapi saya minum VCO sehari, pagi itu 2 sendok makan, malam juga 2 sendok makan. Dan Pak Didik, yang menariknya adalah Pak Didik itu kan setiap hari memilih untuk menimbang gitu ya. Banyak orang yang nimbang tuh takut gitu ya. Tapi kenapa Pak Didik justru malah nimbang tuh setiap hari?
Yes, karena kita butuh kontrol, kita butuh tahu, kita butuh progresnya. Hmm. Ya sama seperti saya mengadakan seminar, itu pun saya kontrol. Hmm. Ya, dulu peserta seminar saya pertama kali itu, saya seminar pertama kali 20 orang loh di Lampung. Terus kemudian naik jadi 40 orang, akhirnya naik jadi 50 orang, naik jadi 100 orang, itu saya kontrol. Saya evaluasi satu persatu. Oh, kalau cara begini hasilnya naik, kalau cara begini hasilnya turun. Kalau seminar saya tambahin ini, peserta seminarnya jadi lebih happy. Itu saya selalu evaluasi gitu. Nah, karena saya ingin menuju berat badan ideal, makanya saya putuskan untuk setiap hari untuk nimbang. Dan ternyata kita butuh orang lain. Kenapa dulu saya bisa berat badan sangat ideal? Karena dulu setiap hari kita nimbangnya di tempat fitness. Yes, betul. Dilihat orang, dikasih tepuk tangan orang, ketika turun, yeay, begitu kan. Di tempat fitness kan disorak-sorakin gitu. Wah, naik nih, mesti ngapain? Makan-makan kemarin, nggak ngajak ya, gitu kan. Nah, dulu di tempat fitness kan ada teman-teman yang nyurakin. Nah, begitu kita nimbang sendiri, kalau kita nggak punya cara untuk ngontrol, yang terjadi ya tadi, orang ada over lagi. Maka kalau teman-teman pengen mau diet, harus dilaporkan. Kepada siapa? Grup siapa? Terserah lah, mau grup keluarga. Saya juga selain saya kirim ke grup yang bersama Pak Tung, itu saya kirim juga ke grup keluarga. Jadi keluarga saya itu memotivasi saya juga. Jadi ketika naik itu ada yang ngejekin gitu loh. Ya, kita jadi ikut, waduh naik gitu kan. Jadi ada orang yang ngasih warning juga, wah naik nih gitu kan. Jadi kita langsung, oh kalau kemarin naik gara-garanya apa gitu kan. Saya pernah suatu ketika saya ngetes makan. Kadang kalau saya ngetes makan, kadang makan malam makan. Waktu itu saya pernah makan daging sapi, sapi waktu itu ya. Makan, oke, saya mau ngetes. Besok pagi naik apa turun? Turun. Artinya apa? Oh ternyata makan daging nggak ada masalah. Oke. Makan ikan nggak ada masalah. Jadi makanan kesukaan saya daging sama ikan. Yang penting tidak kalori. Jadi yang dihindari kalau saya ya seperti berat sih gitu ya, itu saya hindari. Tapi kalau lauk saya nggak ada masalah. Mau daging, mau ayam, mau telur, saya waktu itu makan saya sapi gitu sama keluarga. Terus kemudian saya sengaja makannya agak malam gitu. Ternyata besok saya nimbang berat saya turun. Ya, memang tidak signifikan turunnya, tetapi turun gitu loh. Tapi kalau saya makan nasi, habis tuh. Wah, itu langsung naiknya nggak keruan gitu kan. Oke, saya izin ya, saya coba simpulkan sedikit ya Pak Didi ya. Jadi cara Pak Didi ini adalah yang pertama, kalau misalnya memang mau diet, kalau terasa sengsara, berarti itu ada masalah. Harus pertama cek dulu ke dokter. Kalau misalnya memang udah ada masalah ya enggak apa-apa, langkah ini boleh di skip gitu ya. Oke. Terus cara yang kedua yang paling penting adalah harus dikontrol, setiap hari itu harus nimbang. Jangan takut gitu ya, harus ditimbang. Oke. Habis itu, selain daripada itu, kata lapar diganti dengan kata haus. Jadi kalau misalnya lapar bilang, oh ini lagi haus gitu. Dan kalaupun misalnya mau makan, sebelum mau makan, minum air putih dulu setengah liter, digelombang dulu, sehingga nanti perutnya sudah kembung, udah udah kenyang, nanti makannya pasti lebih sedikit. Ini minum saya jatah sehari di luar air kelapa satu buah. Oke. Nah, jadi gitu ya. Terus kalau mau cemilan, sebenarnya yang dibutuhkan manusia tuh bukan tahu baksonya, bukan gorengannya, tapi yang dibutuhkan tuh adalah kegiatannya. Maka tadi salah satu cemilan yang disarankan adalah kuaci, karena usahanya banyak gitu ya, harus kupas satu-satu dimakan gitu. Tapi syaratnya kuacinya jangan beli kuaci kupas. Harus kuaci yang kupas ya. Jadi supaya kita ada kegiatannya. Kalau Anda belinya kuaci yang sudah kupas tinggal satu ambil gitu lah. Itu nggak jadi diet namanya ya. Oke. Terus setiap orang badannya berbeda-beda. Kalau Pak Didi itu tuh makan daging nggak apa-apa, ikan nggak apa-apa, ayam telur ya nggak apa-apa, sayur ya nggak apa-apa. Kalau di Pak Didi itu tuh yang nggak oke itu adalah karbohidrat. Jadi misalnya seperti nasi, mie, roti itu dihindari. Dan setiap orang itu tuh mempunyai respon yang berbeda-beda. Jadi ya kita sesuaikan saja gitu ya. Dengan cara kita menimbang setiap hari kita jadi tahu tubuh kita tuh lebih pekanya tuh sama apa, lebih banyak naik itu kalau kena apa. Kurang lebih sampai gitu ya Pak Didi ya. Yes, betul.